kita siapkan satu bahan sepanjang 50 cm yang tepiannya sudah neci. Kemudian siapkan juga bahan untuk mansetnya. Yang satunya sudah dilapisi dengan kain keras. Untuk yang tidak dilapisi dengan kain keras, kita buat agak sedikit lebih besar ke bawahnya seperti ini, jadi ada selisih. Sebelumnya kita akan membuat kerutan dulu atau keriwilan untuk mansetnya. Jadi setting benang bawah menjadi kendor dan langkah berada di nomor 5 atau yang paling jarang. Kita buat jahit melengkung seperti itu, diberi jarak dari tepiannya, jahit dari ujung ke ujung. Di ujungnya juga dibuat melengkung seperti di awal tadi. Baik, kemudian jahit sekali lagi. Kemudian jahit sekali lagi dari sisi luarnya atau sisi kanannya dengan jarak 1 sepatu atau sebelah sepatu seperti ini. Jahit terus sampai ke ujung, berdampingan dengan jahitan yang tadi. Oke, sekarang kita akan melakukan kerutan manual. Perhatikan caranya. Cari benang bawah jahitan tadi, dua jahitan tadi, dua-duanya, lalu ditarik perlahan-lahan. Perhatikan, tarik seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa harus double jahitannya atau 2 jahitannya? Ini hanya untuk mempermudah agar nanti saat dipasang kerutannya tidak keluar-keluar atau mudah untuk dijahit. Ini hanya untuk mempermudah. Kawan-kawan kalau mau pakai 1 benang saja juga boleh, tapi saya sarankan 2 agar nanti posisinya lebih bagus, jahitannya tampak lebih rapi dan pemasangannya juga mudah. Kita balas dari ujung yang satunya, cari benang bawahnya, kemudian tarik. Tarik secara bersamaan seperti ini. Lakukan sampai kerutan bertemu dengan kerutan yang pertama kita buat tadi. Untuk bahan manset, sesuaikan dengan lingkar pergelangan tangan atau dari lingkar manset yang diperlukan. Sesuaikan ukuran masing-masing. Nah, baik, ini sudah bertemu. Antara kerutan kiri dan kanan sudah bertemu. Sekarang kita ratakan dan kita ukur ke mansetnya. Kita ratakan dulu ya, biar nanti jadinya menjadi cantik. Ini seperti ini. Sekarang jika sudah rata, kita ukur ke mansetnya. Perhitungan mengukur manset adalah dengan melihat di panjang fislin atau panjang dari kain keras, kain pelapis manset. Bukan dari panjangnya potongan bahan manset, karena itu potongan bahan mansetnya sudah ada kampuhnya, sedangkan untuk keriwilannya ini kita tidak pakai kampuh. Baik, sekarang kita siap menjahit manset.
letakkan seperti ini, bagian bagus menghadap saling berhadapan, bagian bagus saling berhadapan. Sebelum mulai menjahit, lipat bagian polosan atau yang tidak ada kain pelapisnya, dilipat dengan jarak seperti ini, agak dilebihkan lipatannya ya, dilebihkan dari kain keras. Lalu kita mulai menjahit. Jahit tindih seperti pada pemasangan kerah. Kalian bisa klik tautan di atas. Lalu saat sampai di sudut kain pelapis, kita siapkan bahan kriwilan yang sudah kita buat tadi. Cara meletakkannya adalah bagian bagus bahan kriwilan ini menghadap ke atas seperti ini. Pastikan bagian neci ujungnya itu mengenai jarum, terletak di sudut jarum. Nah, ini fungsinya mengapa jahitnya double, agar saat kita memasang rempelan ini mudah sekali ya, karena dia menjadi gepeng. Karena kalau jahitannya satu, itu gelombangnya kemana-mana dan seringnya malah keluar-keluar. Kita jahit perlahan-lahan. Tipsnya masih sama, bagian dalam sepatu kiri sejajar dengan tepian kain keras atau bahan pelapis. Perhatikan benar-benar, jangan sampai ada rempelan yang terlipat ke dalam. Ya, lakukan lagi sampai di ujung. Pastikan ujung necian sebelah sini yang akan kita jahit pas dengan ujung dari fislin. Jika kepanjangan bisa ditarik lagi, jika kurang bisa kainnya kita tarik ke depan. Oke, pas sampai di sudut, jahit sampai ke bawah. Jangan lupa untuk melipat kainnya. Dan ternyata saya lupa. Angkat lagi sepatunya, kita lipat kainnya seperti yang pertama tadi. Berbalik beberapa stick, kunci. Baik, sekarang bagian sudut kita checklist untuk mempermudah saat membalik dan untuk hasil sudut yang rapi. Kita buat seperti ini. Bersihkan benang-benangnya. Jadi ini nanti bentuknya jadi seperti ini. Siap dibalik. Perhatikan bagian sudut. Bagian sudut harus benar-benar terbuka. Sekarang waktunya kita pasang manset dengan lengan. Ini bagian lengan. Bagian lengannya sudah saya obras bagian kiri dan kanannya. Hanya bagian bawahnya sedikit. Lalu kita akan mulai menjahit dengan stick yang jarang di bagian bawah. Setelan sudah saya kendorkan dan berada di angka 5. Sisakan 2 cm seperti di awal menjahit. Buat kerutan manual. Nah, ini satu kerutan ya. Teman-teman kalau mau mudah seperti tadi, dibuat 2 kerutan juga boleh. Kerutkan.
Kemudian kita ukur dengan manset tadi. Pengukurannya dilebihkan 1 cm atau 1,5 cm dari panjang manset. Sekarang ratakan lagi gelombangnya atau kerutannya, diratakan lagi agar nanti hasilnya cantik. Baik, kita akan mulai menempel manset ke lengan. Lipat seperti ini untuk kampuh, lipat seperti ini, lipat ke dalam. Lalu tempel bagian luar manset ke bagian lipatan lengan tadi, sejajarkan ujungnya. Posisikan lagi stik jahitan ke normal, tegangan benang atas juga normal. Kita mulai jahit tindis di samping kain pelapis. Ujungnya harus sama rata. Kunci jahitan. Perhatikan kerutan di bagian lengan, jangan sampai terlipat. Rapikan, jahit seperti itu ya. Bagian ujung juga kita lipat untuk kampuh seperti pada awalnya tadi. Sampai ke ujung kunci jahitan. Jadinya seperti ini. Bersihkan benang-benang yang keluar. Dan kita siap untuk menindis. Masukkan lebihan kain ke dalam manset, ke dalam lipatan manset. Ya, seperti ini bagian dalamnya. Kita akan menjahit tindis dari bagian luar seperti saat kita menjahit kerah Shanghai. Tapi untuk menjahit manset saya tidak menggunakan pentul. Jika teman-teman takut tergeser atau takut tidak kena lipatan, boleh dipentul. Dimulai dari ujung. Pastikan jarum mengenai lipatan manset bagian bawah. Diraba. Lipatannya harus berlebih ya. Jika tidak terasa lipatan berarti bisa saja tidak terkena jahitan. Sambil menjahit, saya sambil melipat bagian bawah. Dilipat, kemudian dirasa dari luar. Pastikan melipat bagian kain manset yang bawah, itu kainnya harus tegang ya, tidak boleh kendor, agar nanti mansetnya mekarnya bagus, tidak mekar keluar. Arah mekarnya bagus seperti itu. Perlahan-lahan sampai ke ujung. Tetap kain yang bawah dirapikan.
sampai di ujung kunci jahitan. Kita rapikan benang, sisa-sisa benang kita buang. Mansetnya sudah jadi. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Nanti jadinya seperti ini. Manset kita sudah jadi rapi tanpa jahitan. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat.